Apakah di surga juga punya pasangan seperti di dunia? Semua difasilitasi. Semua difasilitasi. Tetapi di situ adalah kerajaan kita. Yang lain hanya penghibur. Ya, hanya penghibur saja. Itu bahasa Al-Quran mengatakan, mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya, kecuali Allah berkehendak lain. Ya. Mereka, begini bahasanya, mereka berada dalam surga selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali Allah berkehendak lain. Nah, itu. Kata selama ada langit dan bumi, itu artinya menyatu kembali antara jiwa dengan jasad. Ya. Tapi jasad ini jasad pengganti yang tidak terikat ruang dan waktu. Kitab tadi yang kita perbaiki, bukan jasad yang sekarang ini, jasad yang terikat ruang dan waktu, terikat materi. Ya, kalau di sana tidak, jasad pengganti itu tidak terikat ruang dan waktu. Makanya kalau dia bahagia, ya bahagia selama-lamanya. Kalau dia rusak, celaka, oh butuh waktu yang sangat lama. Meskipun pada ujungnya dia akan tetap bahagia, tapi butuh waktu yang lama. Nafsun wahidah itu, sebelum Nur Muhammad kah? Yang kita sebut Nur Muhammad yang mana ya? Yang sebut Nur Muhammad, ya. Di atasnya Nur Muhammad ada namanya ruh. Di atasnya ruh ada namanya sir, rahasia. Nurnya Muhammad disimbolkan dengan Musa. Ruhnya Muhammad disimbolkan dengan Isa. Rahasianya Muhammad disimbolkan dengan Muhammad. Oke, ada rahasia dulu, ya. Namanya Ahad. Ada ruhnya, namanya Ahmad. Ada nurnya, namanya Muhammad. Ada sesuatu jasadnya, namanya Muhammad bin Abdullah. Itu alif, lam, lam, ha. Itulah yang dibawa oleh Muhammad. Alif, lam, lam, ha. Jadi Nur Muhammad masih ada lagi di atasnya. Aku ciptakan segala sesuatu dari nur. Itu artinya bahwa kalau segala sesuatu ini ditiadakan, pertama yang kita ketemu itu nurnya dulu. Nanti sudah nurnya, baru naik lagi ke atasnya ruhnya. Naik lagi ke atasnya rahasianya. Gitu maksudnya. Oke. Kenapa ya Ustaz kajian Mimhat tidak diajarkan dari awal bersama dengan ajaran fikih waktu kecil? Karena orang-orang tua kita terdahulu sudah banyak yang tahu tentang ini, kawan-kawan ya, sudah banyak yang tahu, tapi mereka tidak berani menyampaikan karena ya boleh jadi mungkin karena baru sebagian atau baru sepenggal, kemudian boleh jadi juga karena belum ada dasarnya untuk menyampaikan, tetapi mereka mengetahuinya, ya. Nanti ya pada saat yang tepat barangkali ya diperlihatkanlah itu tentang apa sebenarnya isi kandungan Al-Quran. Apakah sebenarnya ini Al-Quran ini, kenapa begini bahasanya? Dikasih lihatkan, ini sebenarnya Al-Quran. Oke ya. Jadi yang terjadi dari sejak kecil kita sampai sekarang itu adalah proses. Tidak juga terlalu dilebih-lebihkan bahwa orang yang mengetahui kajiannya Mimha mereka punya kelebihan, tidak. Semua kemampuan yang kita miliki sekarang dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yang ada kajiannya Mimha, pengetahuannya yang ada pada saya dimintai tanggung jawabnya. Selama pengetahuan ini tidak memberi manfaat atau tidak berbagi kepada orang lain, maka itu tidak bermanfaat bagi saya. Jadi tidak ada gunanya diketahui kalau tidak memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana kemampuan Anda yang kita miliki sekarang, ya, meskipun tidak mengetahui Mimha, tetapi kalau berbagi dengan kemampuan itu menjadikan Anda selamat. Artinya sama saja antara Anda dengan saya, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tidak perlu dipanggil lebih heboh daripada yang lain, sama saja. Mari kita berkawan. Mari kita berkawan ya kawan-kawan, jangan berguru. Ya. Kalau mau bertemu dengan guru, jangan bertemu saya. Ketemulah gurumu yang asli. Oke, pas mau itu proses ya. Begitulah caranya Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Oke. Apakah Ustaz sudah tahu perjalanan kematian? Ya, yang kita cerita hanya yang kita kerjakan, gitu ya.
Itu rumusnya. Kapan menceritakan yang diceritakan orang, pasti ada kekurangannya. Ceritakanlah apa yang kamu kerjakan, katakanlah apa yang kamu kerjakan, tapi jangan kerjakan sesuatu tanpa dasar pengetahuan, ya. Jangan mengerjakan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad akan dimintai pertanggungjawabnya. Lalu kemudian, ya, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu ya. Jadi perjalanan kematian rumusnya persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke. Hanya ya bahasanya bahasa-bahasa kode, bahasa perumpamaan, tanda-tanda yang nyata di sini juga, tanda-tanda perumpamaan juga, semua jadinya perumpamaan. Begitu dimaknai, wah, nanti dibilang tafsir dari mana ini? Tafsir apa ini dipakai ini? Ya, itu kan penyampaian saya kan, versi Anda itu jangan langsung dikatakan ini benar. Harus tetap pada porsinya itu yang disampaikan oleh Lami ini bisa benar, bisa tidak. Harus begitu kawan-kawan, jangan yang disampaikan oleh Mimha ini sudah ini yang benar, tidak boleh begitu. Harus tetap berada pada keraguan tentang apa yang saya katakan. Harus ragu. Begitu ragu, coba kembali pahami Al-Quran. Beginikah yang dipahami, ya. Itu yang kita pahami dari Al-Quran, itu baru keilmuan, keyakinan dengan ilmu. Yakin ini benar karena Al-Quran yang katakan, itu yakin dengan ilmu. Tapi ada janji Allah bahwa itu akan diperlihatkan kepada sanurihim. Him itu banyak orang. Diperlihatkan kepada mereka. Ya. Jadi kata mereka ini, Masya Allah, semua boleh, semua bisa. Ya. Oke ya. Kalau diajarkan mungkin kita paham dari dulu. Kalau diajarkan mungkin kita paham dari dulu. Ya memang sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi, seandainya itu dikerjakan, mungkin banyak yang paham seperti ini. Bisa mengerti ya? Dulu yang diajarkan oleh Nabi dengan cara berwudunya, dengan cara mendirikan sholatnya, dengan cara tunaikan zakatnya, kalau itu dikerja, sungguh-sungguh, serius, ya, tidak dikerja dalam keadaan mabuk, nah banyak yang tahu, banyak dikasih lihat. Ya. Tapi semua ya, kawan-kawan semua namanya sudah diprogram oleh Allah dalam saat-saat tertentu ketika Al-Quran sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri, maka Allah turunkan ya ilmunya lagi. Oke. Nur itu cahaya-cahaya atau perumpamaan juga. Nur cahaya, benar cahaya. Ya, perumpamaan juga benar juga perumpamaan. Jadi nur itu termasuk jiwa adalah nur, ya ruh adalah cahaya juga. Ruh itu cahaya, nur juga cahaya. Rahasia sumber cahaya. Nah, itu perumpamaannya. Jadi kalau kita bilang kita mendapatkan jiwa, kita berhasil masuk pada wilayah jiwa kita, berarti kita sampai kepada wilayah nur. Nah, di situ baru dikatakan, oh pantas nur itu adalah perumpamaan. Gitu ya. Cahaya di atas cahaya artinya perjalanan. Nur itu, nur ala nur itu, di wilayah nur itu bertingkat-tingkat. Tingkat, oh tingkat 7. Ada 7 tingkatan. Ya. Apa nama setiap tingkatan? Saya tahu namanya apa. Itu namanya penciptaan 7 lapis langit. Ya. Disebut dengan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Lewat daripada tingkatan 7 ini, kita masuk pada wilayahnya ruh. Jadi tingkatan 7 itu artinya penciptaan langit dalam 7 tahapan, ya, itu adalah 7 lapis dari jiwa kita sendiri. Jadi ada 7 lapis bumi, 7 titik pada diri kita, nah, itu sejajar dengan 7 lapis langit, 7 titik pada wilayahnya jiwa. Itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Lepas daripada ini, kita masuk kepada wilayah ruh. Oke. Oke, baik. Allah Muhammad di dalam diri manusia. Allah Muhammad di dalam diri manusia. Itu harus jelas ya.
Allah Muhammadnya dalam diri manusia. Alifnya namanya Muhammad, lam pertamanya namanya Isa, lam kedua namanya Musa, hanya namanya Ibrahim. Ibrahim itu gambaran tentang jasad kita, Musa itu gambaran tentang jiwa kita, Isa itu gambaran tentang ruh kita, Muhammad itu gambaran tentang rahasia diri kita. Ya, itu disebut dengan Allah Muhammad. Jadi Allah Muhammad dalam diri manusia itu fasilitas untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Diberikan fasilitas kepada kita alif lam lam ha. Dengan mengenali nafs pada diri kita, kita akan mengenali siapa Tuhan semesta alam. Kenapa diberi nama Allah? Yang diminta tanggung jawab di hadapan Allah itu apakah Allah ada bercakap? Ya, saya pernah jelaskan barangkali ini ya. Ketika ini jiwa kita menerima amanah berupa jasad, maka kitab kita bentuknya cacat. Itu namanya kitab dosa karena cacat. Artinya kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan di muka bumi ini lalu kemudian dibangkitkan dengan kitab ini, maka kita dibangkitkan dalam keadaan cacat. Di dunia melihat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Di dunia kuat, dibangkitkan dalam keadaan lumpuh. Itu karena apa? Karena kitab. Nah, mengerti dulu ini ya, mengerti dulu tentang kitab ini. Nah, ketika jiwa ini menerima jasad ini, maka dia bertanggung jawab terhadap jasad ini. Artinya tanggung jawabnya itu tanpa ditanya, dia sendiri melihat kitab itu. Itulah bentuk pertanggungjawabannya. Dia sendiri yang merasakan dampaknya. Ketika amanah atau jasad yang dititipkan kepadanya ini dikembalikan kepada Allah secara utuh tanpa ada yang ditahan-tahan, maka jiwa akan digantikan dengan kitab yang sempurna untuk dibangkitkan kembali sehingga dia berada dalam kebahagiaan. Sebaliknya ketika jasad ini tidak dikembalikan secara utuh atau ada yang dimiliki dari jasad kita ini, maka ya itulah yang bahasa tanda kutipnya, kau gunakan untuk apa matamu, kau gunakan untuk apa telingamu, kau gunakan untuk apa tanganmu. Maksudnya adalah matanya pada saat itu dia buta, kekuatannya lemah, lumpuh, kakinya pincang, tangannya terpotong. Dia akan bertanya tentang dirinya sendiri, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan di dunia melihat. Nah gitu ya. Tidak perlu ada cakap-cakap. Ya, bukan berbicara begini antara dua objek, tidak. Gitu ya, tidak perlu bercakap. Sebagaimana ketika alastu birabbikum, itu bukan percakapan itu. Siapa yang bilang itu percakapan? Oke, barakallahu fikum, amin. Usman, Kasim. Tabi Ustaz, kenapa dalam surat Al-Fatihah? Tabi Ustaz, kenapa dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf fa? Itu tidak ada huruf fa. Nah, itu biarkan yang lain meneliti ya, biarkan meneliti itu tentang itu tidak terlalu penting bagi saya. Snowdi mungkin ada yang meneliti di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf fa, di dalam surat apalagi itu yang tidak ada huruf banyak juga. Ada juga yang tidak huruf banyak. Itu tidak penting ya. Jadi itu otomatis karena ya ingat Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya teman, ya dulu pegang dulu itu, Allah tidak punya teman, tidak punya sekutu, meskipun sebesar zarah. Kitab itu jasad kita ya, kitab itu kataba, yang tertulis, bentuknya nyata, itu namanya kitab. Untuk mengenali ini, katakan baca kitabmu,
Apa petunjuknya? Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, diperintah baca kitab, ketika kita membaca Al-Quran itu arahnya kepada diri kita. Namanya baca kitab. Oke. Ada Taurat, wilayahnya jiwa. Injil, wilayahnya ruh. Ini tidak. Pas saya beralas tuh itu bukan pembicaraan kan ya. Nah, pembicaraan di situ. Nanti dibuktikan ketika Allah mengatakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura, telah datang pada diri manusia suatu masa ketika itu dia tidak disebut sebagai sesuatu. Ya, dia bukan sesuatu, ya. Tidak bisa ini saja kalau wilayah ruh yang diperumpamakan dengan udara, bagaimana penyatuannya ini udara? Apakah udara di Makassar ini berbeda dengan udara di Belanda? Itu baru udara, kiasan tentang ruh, bagaimana yang sifatnya sir, yang rahasia, ya. Wawajadaka dolan fahada, aku temukan kamu dalam keadaan pusing, maka aku berikan kamu petunjuk. Aku berikan kamu petunjuk, ya. Itu ya. Makanya ilmu bukan untuk dihafal. Ada orang yang mengajarkan pengenalan diri, dia sebutkan dirimu. Dirimu itu adalah Nur Muhammad, dirimu itu adalah Allah, dirimu itu adalah, wah, tidak begitu kalau kenal diri, ya. Diajarkan kita untuk menjejaki kembali peristiwa penciptaan kita sampai membuktikan bahwa pernah ada suatu masa pada diriku itu, saat itu tidak disebut sesuatu. Mana itu? Kapan itu? Nah, itu petunjuknya jelas, ya. Al-Quran yang bisa mengajarkan itu, bukan kitab apakah namanya, wallah alam. Al-Quran saja. Dan yang bisa memahaminya, Masya Allah, seluruh manusia bisa. Seluruh manusia bisa memahaminya. Kenapa? Karena semua berasal dari sana, tinggal disuruh kembali. Disuruhlah kamu kembali. Ya. Kata Allah kepada Zakaria, ketika Zakaria heran, kok bisa ini punya anak, sedangkan saya sudah tua, rambutku beruban, tulang-tulangku sudah lemah, istriku mandul. Kenapa saya bisa punya anak ini? Ya, dijawab oleh Tuhan, dulu, ya itu hal yang mudah bagi Tuhan. Dulu pernah kamu suatu waktu berada pada suatu masa ketika itu tidak disebut sebagai sesuatu. Itu mudahnya kalau dari wilayah jasad kita mau masuk ke wilayah jiwa, bagi Allah sangat mudah. Karena apa? Karena itu sudah pernah kita lewati, tinggal disuruh kembali. Jadi kita tidak membentuk jalan baru menuju, bukan. Tetapi sebuah jalan yang pernah kita lewati dan disuruh kembali. Makanya jalan itu pasti kita kenal. Begitu kita lewati jalan itu, pasti saya pernah lewati jalan ini. Begitu dimasukkan di surga, saya pernah makan buah-buahan seperti ini di surga ini. Karena memang tempat kembali, ya. Bukan sesuatu yang kita tuju, kan ada yang menggambarkan itu perjalanan manusia dari alam arwah, masuk di alam kandungan, masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, masuk ke yaumul mizan, masuk ke yaumul hisar. Wah, akhirnya surga dibuat simpangan, surga atau neraka. Nah, itu penelitian, ya. Itu penelitian, tidak ada masalah. Tetapi setiap kita mempelajari hal yang seperti itu, prinsip kita ini bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah, selalu begitu. Dan nilai kebenarannya adalah apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri, apa yang kita rasakan sendiri, apa yang kita alami sendiri. Itu yang kebenarannya. Yang diceritakan oleh orang lain jangan dianggap sesuatu yang benar, pertimbangkan dulu. Maka apa yang diucapkan itu adalah seumpamanya adalah Al-Quran, maka kembalikan ke Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah sesuai, itu keyakinan benar itu karena ilmunya dari Al-Quran. Al-Quran pasti benar, itu namanya keyakinan dengan ilmu. Setelah itu, ya kalau sudah diperlihatkan, ya siapa yang mau bantah? Saya pernah bermimpi bertemu Nabi, apakah itu benar? Ada metodenya, bisa benar, bisa salah.
Ada metodenya, ya. Kata Al-Quran, perhatikan sekali lagi. Ya, meskipun dia mengaku saya adalah nabi, tidak begitu dia rumusnya. Perhatikan sekali lagi, perhatikan adakah sesuatu yang cacat? Ya, kalau ada yang cacat itu bukan. Ya. Lalu kemudian, ya niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa cacat. Nah, itu yang benar. Makanya dibahasakan siapa yang berjumpa Nabi, siapa yang mengenali Nabi, sama dengan mengenali anaknya sendiri. Itu tidak diragukan. Karena tidak ada yang serupa wajahnya. Tidak ada yang menyerupai wajah Nabi. Khas, sangat khas. Seluruh dunia tidak ada yang mirip. Banyaknya wajah di seluruh dunia, tidak ada yang mirip. Silakan keliling. Maka tidak akan ragu. Makanya dibentuklah diri kita ini bersuku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya dia bisa bermakrifat dengan cara kesukuan dan kebangsaan, dengan perbedaan yang kita miliki. Standarnya di situ. Maksudnya ya seperti itu, maksudnya kalau kita berjumpa ke wilayahnya dari wilayah jasad, perjumpaan terjadi kepada Nabi, baru kemudian kepada Rasul, lalu kemudian kepada rahasia. Jadi untuk berjumpa kepada Nabi, ya seperti anak sendiri. Itu anak sendiri cerita oleh cerita Zakaria tadi. Zakaria punya anak. Ya. Untuk bisa mendapatkan anak ini, persyaratannya Zakaria itu harus lemah, tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian istrinya, jasadnya mandul, tidak punya pahala. Ketika dia bekerja, tidak ada pahalanya. Kenapa tidak ada pahalanya? Bukan dia yang bekerja, itu namanya istri mandul. Kalau sudah seperti ini keadaan kita, maka punyalah anak, dibuatkan oleh anak. Anak ini yang pertama-tama diberi nama Yahya, tidak punya nama, tidak ada yang punya nama sebelum itu. Artinya ini adalah hasil jeripaya kita. Nah, untuk mengenali anak inilah standarnya mengenali Muhammad. Kenali anak itu. Standarnya mengenali Muhammad. Makanya perhatikan sekali lagi dan perhatikan sekali lagi. Nah, itu ya, dibahasakan dalam perhatikan penciptaan 7 lapis langit. Tidak ada satupun Allah yang menciptakan dengan tidak seimbang. Perhatikan sekali lagi dan sekali lagi. Ya, niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa cacat. Kemudian persyaratan berikutnya, penglihatanmu akan lemah. Ya, tidak boleh ada begini, ada dialog. Siapa kamu? Saya Nabi. Siapa namamu? Saya Muhammad. Palsu itu. Palsu itu. Ya. Jadi ada aturannya, diajarkan tentang spiritual. Jadi Al-Quran akan tetap membimbing kita. Kekuatan kita memahami Al-Quran adalah kekuatan Imam Mahdi. Terjadinya perjalanan spiritual memasuki wilayah jiwa, kita akan berhadapan dulu dengan Dajjal. Itu kepalsuan. Kalau ini kita tidak kenali Dajjal ini, banyak yang ikut kepada Dajjal, palsu. Dengan simbol-simbol yang ada yang menyebutnya wali, ada yang menyebutnya syekh, ada yang menyebutnya guru besar, ada yang menyebutnya mursyid. Banyak sekali ini palsunya ini. Carilah yang asli. Ingat, tidak ada yang menolongmu kecuali dirimu sendiri. Maka bercerminlah, kata orang-orang tua. Bercerminlah kalau mau kenal dia.